Bab 1. Pengantin yang terpenjara. Leon Mei berdiri di depan cermin besar berbingkai emas, mengenakan gaun sutra merah yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambut panjangnya disanggul tinggi, dihiasi jepit giok yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Wajahnya yang putih porselen begitu halus. Matanya yang tajam menyimpan api yang sulit dijinakkan. Namun, di balik keindahan yang memikat, hatinya terasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Malam ini, ia akan dinikahkan dengan seorang bangsawan tua. Tuan Zhang, pria yang tak pernah ia cintai. Ayahnya, seorang saudagar kaya yang haus akan kehormatan, telah menyerahkan dirinya demi memperkuat hubungan dengan keluarga. Zhang yang memiliki pengaruh besar di pemerintahan. Semua orang menganggapnya sebagai keberuntungan menjadi istri seorang pria terpandang, hidup dalam kemewahan, tanpa harus mengkhawatirkan masa depan. Namun bagi Leon Mei, itu adalah hukuman. Jendela kamar terbuka sedikit, membiarkan angin malam menyentuh kulitnya yang halus. Di kejauhan, suara dentingan guzeng mengalun lembut dari taman istana. Tapi pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari saat ia masih bebas. Saat ia mengenal cinta yang sesungguhnya. Sebuah ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. "Nona, sudah waktunya." Suara pelayan terdengar lembut, namun menusuk jiwanya seperti belati. Dengan langkah pelan, ia menuju pintu. Tapi di sudut matanya, siluet seorang pria berdiri di bayangan koridor. Ia mengenali sosok itu, mata tajamnya, rahangnya yang kokoh, dan aura misterius yang selalu membuat tubuhnya bergetar. Itu dia. Lelaki yang seharusnya menjadi miliknya. Jantung Leon Mei berdetak lebih cepat, nafasnya tertahan. Tapi ia tahu, dalam dunia ini, cinta dan nafsu tak selalu bisa berjalan berdampingan. Malam ini, ia akan menjadi milik pria lain. Namun, hatinya dan tubuhnya masih bergejolak untuk pria yang berdiri di balik kegelapan. Bab 2. Api yang tak terpadamkan. Leon Mei berbaring di ranjang pengantin yang megah. Gaun sutra merahnya kusut, napasnya tersengal. Lilin-lilin masih menyala, menciptakan bayangan yang bergetar di dinding kayu berukir naga emas. Malam pernikahannya telah berlalu, namun tubuhnya terasa dingin, seakan tak pernah benar-benar disentuh oleh suaminya. Tuan Zhang, pria tua yang kini menjadi suaminya, hanya meneguk arak hingga mabuk sebelum akhirnya tertidur di ruangan lain. Namun, di dalam dirinya ada api yang membara, bukan karena gairah yang diciptakan oleh pria yang kini menjadi suaminya, tetapi oleh sosok lain, sosok yang berdiri di balik kegelapan, yang selalu hadir dalam pikirannya. Ketika pintu geser dari kayu jati terbuka perlahan, Leon Mei tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Wangi khas tubuhnya sudah lama ia kenal. Langkahnya begitu tenang, tapi membawa gelombang gairah yang tak terbendung. "Aku sudah tahu kau akan datang," bisik Leon Mei. Suaranya serak tertahan. Pria itu tidak menjawab. Hanya dalam hitungan detik, ia sudah berada di samping tempat tidur. Jemarinya yang kasar menyentuh wajah Leon Mei yang halus bak porselen. Nafas keduanya bercampur, panas dan mendebarkan. "Leon Mei Datima." Leon Mei, pria itu berbisik, suara serak dan penuh kerinduan. Tanpa perlu banyak kata, tangan mereka saling menemukan, menyentuh dengan gairah yang tak terbendung. Leon Mei menarik pria itu ke atasnya, membiarkan tubuhnya diselimuti oleh panas yang telah ia rindukan. Bibir mereka bertemu, bukan dengan kelembutan, tetapi dengan nafsu yang membara, yang telah dipendam begitu lama. Gaun sutranya melorot perlahan, memperlihatkan kulitnya yang bercahaya di bawah cahaya lilin. Jemari pria itu menyusuri lekuk tubuhnya, seperti menghafalkan setiap inci kulitnya, seakan takut kehilangan momen ini. Mereka bergerak dalam ritme yang liar, seakan dunia di luar sana tak lagi ada. Di luar, angin malam bertiup kencang, menggoyangkan lentera yang tergantung di serambi. Tapi, di dalam ruangan, badai yang sesungguhnya terjadi, badai gairah yang tak bisa dihentikan. Leon Mei tahu, ini berbahaya. Ia tahu ini dosa, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin membiarkan dirinya tenggelam dalam kenikmatan yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Malam itu, ia tidak lagi menjadi istri dari seorang pria tua
yang tak pernah ia cintai. Malam itu, ia hanya menjadi Leon Mei, seorang wanita yang membara dalam pelukan pria yang sebenarnya ia inginkan. Bab 3. Malam yang tak bisa dihindari. Leon Mei duduk di depan cermin pernis hitam. Tatapannya kosong menatap bayangannya sendiri. Rambut panjangnya telah disanggul rapi kembali. Jepit giok yang berkilauan kini terasa seperti belenggu yang mengunci dirinya dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Punggungnya lurus, tetapi jemarinya menggenggam kain gaunnya erat, seakan itu satu-satunya yang bisa ia pegang dalam badai yang akan datang. Suara langkah kaki berat menggema dari balik pintu. Setiap ketukan sandal sutra di lantai kayu membuat jantungnya berdebar semakin kencang. Leon Mei memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, saat pintu itu terbuka, hawa yang menyengat memenuhi ruangan, membuat napasnya tercekat. Tuan Zhang berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah karena arak, tetapi matanya tajam dan penuh kepemilikan. Pria tua itu berjalan mendekatinya dengan langkah perlahan. Tetapi setiap langkah terasa seperti ancaman yang tak bisa dihindari. "Kau terlihat begitu cantik malam ini, istriku." Suaranya berat, sedikit serak, dan dipenuhi hasrat. Leon Mei hanya diam. Ia tahu tidak ada jalan keluar. Ia tahu malam ini adalah malam yang seharusnya terjadi sejak pernikahan mereka. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi penundaan. Tuan Zhang meraih bahunya. Jemarinya kasar dan dingin di atas kulitnya yang halus. Ia merasakan getaran halus dari tubuh Leon Mei, tetapi bukannya melepaskannya. Ia justru semakin mencengkeram. "Kenapa kau begitu tegang? Aku suamimu, Mayer," bisiknya. Jemarinya mulai menyentuh leher jenjang istrinya, turun perlahan ke bahu yang terbuka. Leon Mei menutup matanya, berusaha mengusir rasa jijik yang merayapi tubuhnya. Tetapi, ketika pria itu menariknya berdiri dan memeluknya erat, ia tahu bahwa tidak ada lagi tempat untuk lari. Gaun sutra merah yang membalut tubuhnya melorot perlahan saat tangan Tuan Zhang menjelajahinya. Setiap sentuhan terasa dingin, kasar, jauh berbeda dari belayan lembut yang ia rasakan sebelumnya dengan pria yang ia cintai. Namun, Leon Mei tahu bahwa ia harus menerima ini. Ia harus menjalankan perannya. Tubuhnya dipaksa mengikuti ritme yang tak ia inginkan. Jemari pria tua itu menelusuri setiap inci kulitnya, mengklaimnya seakan ia adalah barang miliknya. Leon Mei menggigit bibir, berusaha menahan gejolak emosi yang ingin meledak. Ketika tubuh mereka akhirnya menyatu, air mata Leon Mei jatuh tanpa suara. Ia merasakan kehangatan yang seharusnya memberinya kebahagiaan, tetapi justru meninggalkan kehampaan. Ia harus berpura-pura menikmati setiap sentuhan, menahan setiap rintihan yang bukan karena kenikmatan, tetapi karena keterpaksaan. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang, menggoyangkan lentera-lentera yang tergantung di serambi. Langit malam tampak kelam, seakan ikut meratapi nasib seorang wanita yang kini telah benar-benar terperangkap dalam jerat pernikahan yang tak ia inginkan. Bab 4. Takdir yang terlambat. Leon Mei berdiri di depan jendela kamarnya, mengenakan gaun sutra putih yang tipis, berkibar pelan, tertiup angin malam. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang pucat, matanya yang sayu menatap taman istana di bawah sana, tempat di mana cintanya pernah bersemi, tempat di mana jiwanya pernah melayang bebas, sebelum semuanya terkunci dalam sangkar emas. Di belakangnya, ranjang pengantin yang megah tampak berantakan, jejak dari malam-malam yang menyakitkan dan penuh keterpaksaan. Jemarinya yang lentik menggenggam erat jendela kayu. Hatinya bergejolak antara pasrah dan keinginan untuk meraih kebebasan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Lalu, suara langkah kaki yang begitu dikenalnya terdengar. Mayer. Leon Mei menoleh perlahan. Di ambang pintu, berdiri pria yang selama ini mengisi hatinya. Pria yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Matanya penuh kesedihan, tetapi juga harapan yang terakhir. "Kenapa kau datang?" bisik Leon Mei. Suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh emosinya sendiri. "Aku tidak bisa membiarkanmu terperangkap lebih lama," jawab pria itu, melangkah maju, mendekatinya dengan hati-hati, seakan takut ia akan menghilang dalam sekejap. "Kita akan pergi dari sini. Aku sudah menyiapkan segalanya." Leon Mei
menahan napas. Hatinya ingin menerjang, ingin berlari ke dalam pelukannya. Tetapi bayangan rantai yang telah mengikatnya terlalu kuat. Kau tahu, kita tidak bisa, gumamnya. Dia tidak akan pernah membiarkanku pergi. Pria itu mengulurkan tangannya, menelusuri pipinya yang dingin. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu menderita selamanya. Mata Leon Mei memburam oleh air mata. Tubuhnya bergetar ketika ia akhirnya membiarkan dirinya jatuh ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti keabadian, ia merasakan kehangatan yang sesungguhnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, pintu kamar terbanting keras, dan di ambangnya berdiri Tuan Zhang dengan wajah yang merah padam oleh amarah. Di belakangnya, para pengawal sudah bersiap dengan pedang terhunus. Pengkhianat! Suaranya menggema di ruangan itu, membuat Leon Mei mencengkeram lengan kekasihnya dengan gemetar. Pria itu bergerak cepat, menarik Leon Mei ke belakangnya, melindunginya dengan tubuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya lagi, teriaknya. Tapi segalanya sudah terlambat. Kilatan pedang yang diayunkan salah satu pengawal begitu cepat. Suara tajamnya menembus udara. Leon Mei menjerit ketika darah segar memercik ke wajahnya. Darah pria yang telah melindunginya. Darah pria yang ia cintai. Tubuhnya jatuh ke lantai. Terengah-engah, tangannya yang berlumuran darah berusaha mencapai wajah Leon Mei yang kini menangis tanpa suara. Aku mencintaimu. Napasnya melemah, dan dalam sekejap, matanya kehilangan sinarnya. Leon Mei membeku. Dunia di sekelilingnya mengabur. Hanya ada satu hal yang nyata, darah yang menggenang di bawah tubuh kekasihnya. Darah yang kini membasahi tangannya. Tuan Zhang melangkah mendekat. Tetapi Leon Mei tiba-tiba berdiri. Matanya tidak lagi berkaca-kaca, melainkan kosong. Seakan jiwanya telah lenyap bersama pria yang ia cintai. Tanpa ragu, ia meraih belati dari ikat pinggang pengawal di dekatnya, dan dalam satu gerakan, cepat menusukkannya ke dadanya sendiri. Tuan Zhang terbelalak, para pengawal tersentak. Tapi bagi Leon Mei, semuanya telah berakhir. Di saat napasnya mulai melemah, ia merasakan angin malam menyentuh wajahnya, membawa kenangan akan pelukan terakhir yang hangat, ciuman yang penuh kasih, dan janji yang terlambat ditepati. Saat tubuhnya jatuh di samping pria yang dicintainya, bibirnya melengkung dalam senyum tipis. Akhirnya, mereka akan bersama, dalam dunia di mana tidak ada yang bisa memisahkan mereka lagi. Di luar jendela, lentera-lentera berpendar lembut. Angin malam berhembus pelan, seakan ikut meratapi dua hati yang tak pernah bisa bersatu di dunia yang kejam ini. Tamat. Jangan lupa subscribe ya guys!